hukum. Oleh karena itu Mahkamah akan mempertimbangkan ketentuan pasal 158 berkaitan dengan pokok permohonan. Dari pokok permohonan pasal 1 sampai dengan angka 4 dan seterusnya dianggap diucapkan bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca seksama Dewan telah termohon keterangan pihak terkait keterangan Bawaslu Kota Pekanbaru setelah memeriksa alat bukti yang diajukan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Dari pihak terkait melakukan penyalahgunaan APBD. Setelah Mahkamah mencermati secara seksama, bukti tersebut hanya berupa foto sekelompok orang serta status Facebook dan seterusnya dianggap diucapkan. Keberadaan bukti tersebut belum dapat meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi penyalahgunaan anggaran maupun kewenangan oleh pihak terkait dalam rangka pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pekanbaru tahun 2024 sebagaimana yang dilakukan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Berkenaan dengan pengunduran diri pihak terkait sebagai anggota DPRD Provinsi telah ternyata bahwa pihak terkait telah mengundurkan sebagai anggota DPR anggota dan wakil dari ketua DPRD Provinsi Riau periode 2019-2024 serta anggota DPRD Provinsi Riau periode 2004-2029 sebelum terkenal sebagai pasangan calon dan seterusnya dianggap diucapkan. Dari pihak terkait mengenai penyalahgunaan lapangan SMEA atau SMK Negeri 1 dan seterusnya dianggap diucapkan. Pihak terkait telah membatalkan pelaksanaan kampanye pada tanggal 15 November 2024 dan seterusnya dianggap diucapkan. Dari pihak terkait melakukan kampanye pada masa tenang, Mahkamah mencermati bersama bukti-bukti yang diajukan pemohon antara lain berupa kumpulan foto dari sekelompok orang yang berfoto bersama foto orang-orang dengan memegang software pasangan calon nomor urut 5 telah tanpa disertai informasi yang jelas dan valid mengenai kapan dan di mana pembagian software pada foto-foto tersebut dilakukan. Demikian pula bukti kumpulan berita pada beberapa media online dan seterusnya dianggap diucapkan. Yang Mahkamah belum dapat membuktikan dan telah terjadi pelanggaran kampanye pihak terkait pada masa tenang sebagaimana dilakukan pemohon. Dalil memberikan janji atau uang kepada masyarakat untuk menangkan suara di TPS. Selain pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai bagaimana, siapa dan kapan dan di mana politik uang dilakukan, pihak terkait alat bukti yang diajukan pemohon pun antara lain berupa tangkapan layar WhatsApp dan berita online mengenai dugaan pemberian uang terkait salah satu pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Pekanbaru tahun 2024. Selain itu, Bawaslu Kota Pekanbaru menerangkan tidak terdapat laporan temuan pelanggaran berkenaan dengan dalil pemohon aku sehingga Mahkamah tidak dapat meyakini telah terjadi politik uang sebagaimana dilakukan oleh pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalil pemohon yang menyatakan adanya intimidasi mobilisasi pemilih untuk memenangkan pihak terkait dan seterusnya dianggap diucapkan. Tidak ada laporan atau keberatan dari saksi pemohon atau pasangan calon lain mengenai adanya intimidasi ataupun mobilisasi pemilih saat pemungutan suara dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalil adanya pembiaran peraga kampanye APK pada masa tenang. Mahkamah mencermati bukti yang diajukan pemohon untuk membuktikan dalilnya ternyata tanpa ada informasi yang jelas dan akurat kapan dan di mana spanduk tersebut terpasang sehingga Mahkamah tidak meyakini bahwa benar temuan telah dengan sengaja membiarkan APK pihak terkait terpasang pada masa tenang dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalil menyatakan banyak TPS yang tidak menempelkan DPT. Tidak terdapat laporan atau keberatan dari saksi pemohon ataupun pasangan calon lain mengenai permasalahan tersebut dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalil mengenai DPT pemilih yang mendekati 600 orang. Selain pemohon tidak menguraikan lebih jelas kaitannya dengan perolehan suara pemohon, setelah Mahkamah mencermati bukti surat berupa DPT telah ternyata tidak ada DPT pada 15 kecamatan di Kota Pekanbaru yang melampaui jumlah 600 orang. Hal ini telah sejalan dengan ketentuan pasal 10 PKPU 7/2024 dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalil mengenai termohon dengan sengaja dalil mengenai termohon dengan sengaja tidak menyampaikan model C pemberitahuan kepada pemberi dengan alasan waktu yang sangat singkat. Maka mencermati keterangan Bawaslu Kota Pekanbaru yang pada pokoknya menerangkan angka 1 sampai dengan angka 6 dianggap telah diucapkan. Berdasarkan uraian di atas, ternyata laporan terkait dengan dugaan termohon tidak menyampaikan model C pemberitahuan kepada pemberi telah diselesaikan oleh Bawaslu Kota Pekanbaru dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalil terdapat pemilih yang dapat memilih hanya dengan C pemberitahuan tanpa menyatakan dokumen kependudukan. Bawaslu Kota Pekanbaru telah menerangkan telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan dari pelapor atas nama Doni Herman yang pada pokoknya terdapat pemilih yang mencoblos hanya menunjukkan formulir mode C pemberitahuan tanpa menunjukkan KTP. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kota Pekanbaru telah menindaklanjuti hingga kemudian mengeluarkan status laporan yang pada pokoknya laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan tidak memenuhi syarat materi sehingga laporan tidak diregistrasi. Dalil di TPS 07 Kelurahan Simpang 3 Kecamatan Bukit Raya terjadi perbedaan antara jumlah surat suara dalam amplop dengan jumlah
surat suara yang tertulis di amplop berdasarkan keterangan termohon bahwa surat suara yang berkurang adalah surat suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Riau tentang sebuah suara dengan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kota Pekanbaru yang menyatakan jumlah surat suara untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota telah sesuai dan seterusnya. Dari terdapat kekurangan 20 surat suara pemilihan wali kota pada TPS 7 Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, termohon menjelaskan bahwa di Kecamatan Tenayan Raya tidak terdapat Kelurahan Kulim sebagaimana didalilkan pemohon. Selama kami mencermati bukti surat model C hasil dan model D hasil, diperoleh fakta bahwa jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya adalah sama dengan jumlah total perolehan suara pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. Selain itu, saksi pasang calon juga mendatangi model D C hasil. Dalil yang melahirkan kecurangan atau pelanggaran termohon dengan rendahnya partisipasi pemilih menurut mahkamah tidak terdapat bukti yang meyakinkan bahwa rendahnya partisipasi pemilih dan diakibatkan oleh kesalahan termohon dalam penyelenggaraan pemilihan dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalil mengenai Bawaslu menyampaikan laporan mengenai pelanggaran dan kecurangan pada penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pekanbaru tahun 2024 tidak menjelaskan laporan mana yang diabaikan dan Bawaslu dan pemohon tidak mengajukan bukti yang menunjukkan bahwa sudah mengabaikan laporan-laporan dari pemohon. Pemohon juga tidak mengajukan bukti telah melakukan upaya hukum dengan melaporkan Bawaslu kepada DKPP apabila benar telah lalai dalam melaksanakan kewenangannya terkuat mampu. Bawaslu kembali lanjut dan melalui terima dari masyarakat mengadukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pekanbaru tahun 2024. Berkenaan dengan dalil terdapat pemberitaan media online yang memojokkan pemohon dan kepada masa kampanye menjelang debat dan masa tenang tanpa ada teguran atau sanksi dari Bawaslu dan berkenaan dengan itu jawaban termohon keterangan dan seterusnya dianggap diucapkan Bawaslu Kota Pekanbaru tidak menerima laporan atau menemukan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pada yang berkenaan dengan dalil pemohon aku. Video keterangan Bawaslu dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon yang menyatakan adanya keberpihakan ASN dan KPPS, Bawaslu Kota Pekanbaru menerangkan telah menindaklanjuti laporan pelapor bersama Al-Bazuri yang pada pokoknya mengenai pelapor tentang KPPS korban 2 di Kecamatan Kulim yang diduga terlibat sebagai relawan dari pasangan calon nomor 1 sehingga Bawaslu Kota Pekanbaru memberikan rekomendasi yang pada pokoknya laporan yang maksud diduga merupakan pelanggaran kode etik dan meneruskan kepada termohon untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Bawaslu Kota Pekanbaru telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi tersebut oleh termohon hingga kemudian termohon mengganti 4 anggota KPPS yang dilaporkan tersebut dan seterusnya dianggap diucapkan. Seluruh bukti-bukti dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berpendapat terhadap permohonan aku tidak terdapat alasan untuk menunda pemberlakuan ketentuan pasal 158 dan seterusnya dianggap diucapkan. Perbedaan perolehan suara antara pihak terkait dan pemohon adalah 25,97%. Menimbang berdasarkan pertimbangan hukum di atas pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku dengan demikian eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki hukum adalah berdasarkan hukum dan seterusnya dianggap diucapkan. Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya dalam permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Yang mau sujud syukur bisa di samping. Yang mau sujud syukur bisa di samping. Masya Allah. Saya sudah nanti berdiri di atas dan untuk oleh aktivitas nanti pengganti karena diadili oleh para pihak. Lanjut perkara Jadi mohon nanti tim hukum, DPC Demokrat, DPD PKS nanti kita telekonferensi 9 Januari. Mohon disiapkan orangnya dan waktunya. Putusan perkara Pilkada Pekanbaru ya, alhamdulillah seluruh proses demokrasi Pilkada Kota Pekanbaru sudah jalan dari awal mulai pendaftaran, kampanye sampai sidang hari ini. Dan Allah sudah mentakdirkan wali kota Pekanbaru terpilih adalah Bapak Agung Nugroho dan Bapak Umar Khairul Samad.
Dengan izin Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa melakukan konferensi pers, dan tentu kami dari seluruh partai koalisi mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim relawan, para simpatisan, para pendukung, mulai dari hal yang paling penting maupun yang paling grassroots. Kami tentu mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan semua tim kerjasamanya. Kita doakan wali kota kita amanah dan kita dukung, dan kita sama-sama kawal kemenangan ini sehingga Pekanbaru menjadi kota yang baik. Dan tentu sekarang untuk warga Pekanbaru tidak ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Semua kita adalah pendukung dan kita akan sama-sama sukseskan kota Pekanbaru menjadi kota yang menjunjung tinggi kolaborasi membangun negeri. Seperti tagline yang kita gaungkan selama kampanye. Terima kasih dari kami sekali lagi seluruh relawan, tim dan media yang telah mensupport kami selama proses demokrasi ini. Kita doa sekali lagi wali kota kita amanah, Bapak Wakil Wali Kota kita amanah dan kita tuntaskan sampai akhir masa jabatannya. Terima kasih dari kami seluruhnya kepada tim hukum dan seluruh yang hadir hari ini yang telah mendampingi paslon kita sidang di MK, dan seluruh relawan yang tidak sabar menunggu ya kemarin proses sidang sampai hari putusan akhir. Dan alhamdulillah tadi diputuskan bahwa paslon Haji Agung Nugroho dan Mbak Haji Makherus Anwar diputuskan adalah wali kota sah dan terpilih hari ini untuk memimpin Pekanbaru 2025-2030. Selamat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan mengucap alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Pada hari ini kita sama-sama mendengar dan menyaksikan perkara PHPU nomor 95 di Mahkamah Konstitusi terkait Pilkada Kota Pekanbaru, yang mana pada hari ini Hakim Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh pemohon. Maka untuk itu pada hari ini sangat jelas dan terang bahwa wali kota terpilih Kota Pekanbaru masa bakti 2025-2030 itu adalah Bapak Agung Nugroho dan Bapak Makherus Anwar. Kemudian kami atas nama tim hukum yang sudah bekerja dari awal, mulai dari proses pencalonan Pak Agung Nugroho sampai di Mahkamah Konstitusi pada hari ini Selasa 4 Februari 2025, mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh tim, mulai tim relawan, tim inti sampai tim di akar rumput. Dan pada hari ini juga kami juga mengucapkan kepada seluruh masyarakat Pekanbaru, tidak ada lagi perbedaan warna, tidak ada lagi perbedaan nomor. Ini wali kota kita bersama. Mari kita sama-sama membangun Kota Pekanbaru yang lebih baik daripada hari ini, menjadikan Kota Pekanbaru kota yang paling maju di Indonesia. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.